Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salmi Dinegulova. Di sini saya adalah mahasiswa IAIN Mangsat. Saya dari Fakultas Eptik dan Prodi PGM ini semester 5. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang kejadian banjir pada tanggal 25 atau 26 November bulan lalu yang dialami oleh Aceh. Ini salah satu banjir yang parah ya. Nah, oke, kita mulai aja ceritanya. Awalnya dari sebelum tanggal 25 banjir itu, tanggal 25 atau tanggal 6 banjir itu hujan ya di sini ya. Dari hari Minggu itu hujannya tidak berhenti. Hujan terus-menerus. Nah, situ awalnya itu masih apa ya, walaupun hujannya nggak berhenti-berhenti sama sekali, tapi walaupun itu becek, tapi itu nggak banjir guys, alias nggak ada air yang naik gitu waktu itu. Nah, terus pada tanggal 25 atau 26 November itu, di sini di tempat saya pada pukul setengah 4 pagi itu terjadi padam listrik. Nah, pas waktu itu juga curah hujan itu makin deras guys, nggak sederas yang awal hujan nggak berhenti, tapi itu memang benar-benar deras banget. Nah, terus awalnya kan saya nggak tahu ya, rupanya pada pukul 1 pagi waktu sebelum mati lampu itu daerah di rumah saya yang sebelah sananya itu tuh rupanya udah naik air. Nah, dan situ tuh airnya udah mulai tinggi guys. Nah, terus waktu saya bangun pagi pukul 6 atau pukul 7 gitu, saya baru melihat kalau misalnya di depan rumah saya itu ada lapangannya itu luas guys, dan selama 3 hari hujan itu nggak pernah banjir, maksudnya itu cuma ada genangan air, tapi itu air hujannya tinggi sekali guys. Nanti saya kasih nampak videonya di sini. Itu airnya tinggi guys. Nah, di depan rumah saya juga ada sekolah SD dan di sampingnya itu ada SMP. Nah, sekolah SD itu tuh lumayan tinggi, juga ada kayak halaman yang tinggi gitu, dan itu tuh sekolahnya terendam setengah sekolah guys, atau setengah dari tinggi sekolah itu tuh terendam. Emang airnya tinggi. Dan SMP itu kan pagar itu nggak lumayan tinggi guys, tapi saya mungkin tingginya ya, dan itu pagarnya nggak kelihatan alias tenggelam sekaligus. Soalnya SD dengan SMP lebih rendah guys, jadi emang itu parah banget guys. Nah, situ saya kaget. Nah, tapi situ mungkin saya nggak tahu keadaan di luar karena waktu itu pukul 6 pagi itu sinyalnya udah hilang guys, udah emang nggak ada, bisa sama sekali sinyalnya, emang hilang. Nah, awalnya kan masih fine ya, masih kayak have fun atau apa gitu. Nah, terus mulailah kita mencari tahu gitu. Nah, waktu itu ibu saya pergi ke daerah tempat sana. Nah, di sana tuh apa ya saya ngomongnya, pokoknya di daerah kampung sebelah sana. Nah, di daerah sebelah sana itu ternyata airnya lebih tinggi daripada air yang ada di depan rumah saya. Nah, di situ airnya itu deras sekali guys, sangat-sangat deras, dan rumah orang tuh ada yang memang tenggelam sampai cuma tinggal kelihatan atapnya doang gitu. Nah, dan di daerah bawah sana rumah saya itu juga begitu guys, airnya tuh sedada guys, emang tinggi gitu. Nah, terus dampaknya tuh banyak banget ya guys di sini. Salah satunya pas hari awal itu mungkin masih fine-fine aja, masih terkendali atau kondusif kayak gitu. Nah, tapi waktu itu kan dari rumah saya itu kampung ya guys, kalau misalnya mau keluar ke kota itu tuh harus ada jalurnya gitu. Nah, tapi waktu itu nggak bisa keluar guys. Pas hari pertama banjir itu sama sekali emang nggak bisa keluar. Awalnya memang pas hujan-hujan itu memang becek gitu, tapi ini sama sekali nggak bisa keluar guys. Emang udah dibilang sama orang yang mencoba keluar tuh nggak bisa keluar katanya. Nah, oke, jadi kami tuh bisa dibilang kejebak di sini ya, nggak bisa keluar sama sekali. Nah, terus ada daerah sebelah sana itu kampung lain ya, namanya tuh Desa Alur Nyamuk. Nah, Desa Alur Nyamuk itu tuh parah banget guys di situ. Nah, di situ tuh emang asli rata-rata di situ tuh yang tinggal kelihatan tuh cuman atap rumahnya, karena daerah mereka tuh rendah, jadi airnya tuh tinggi sekali guys. Nah, terus saya juga dengar kalau misalnya di tempat saya itu ada 9 tempat titik longsor, karena kan ini masih kampung, jadi masih banyak tempat-tempat yang ada bukit-bukit gitu. Nah, saya ngeliat sendiri, dan di tempat saya itu ada lapangan voli gitu. Saya nggak ada fotonya lagi. Lapangan voli
lapangan voli gitu. Nah, lapangan voli itu biasanya dipakai untuk orang bermain voli. Nah, memang di pinggir itu ada bukit gitu kan. Nah, dan itu tuh begitu hujan, begitu banjir itu lapangan voli itu ketimbun sama bukit itu, alias bukit itu longsor guys. Memang nggak kelihatan lagi lapangannya. Terus ada rumah juga yang saya lihat, rumah itu kayak baru dibangun gitu, belum selesai, masih awal gitu kan, dan rumahnya itu hancur guys pondasi bangunannya. Terus ada rumah juga yang nggak bisa ditinggalin lagi karena rumahnya ke bawah arus. Emang itu parah guys waktu itu. Nah, waktu itu awalnya saya masih nggak tahu, saya masih stres karena waktu itu padam listrik ya, karena saya nggak berpikir kalau misalnya di daerah luar atau kayak daerah kota Masa itu bakal kena juga guys. Waktu itu saya cuma pikir sini. Nah, terus listrik di sini tuh mati tuh lama banget guys. Nah, listrik di sini tuh kan kami nggak ada yang lampu bergilir atau kayak nyala listrik bergilir tuh nggak ada sama sekali guys. Di sini nggak ada. Terus di sini tuh ada 2 tiang listrik yang tumbang, dan itu tumbang, benar-benar tumbang guys, emang mau ke jalan gitu. Terus makanan begitu pada hari ketiga atau apa itu mulai naik harganya tuh mulai naik tinggi banget. Kayak telur yang 1 biji bisa 4.000, biasanya tuh cuma 2.000. Terus Indomie itu kayak yang Indomie yang 1.000 itu, kayak Indomie itu jadi 10.000 3, itu kan awalnya 1.000 ya. Tempe yang biasanya 1.000 tuh yang kecil itu tuh jadi harganya 2.500. Beras naik, pokoknya naik guys. Terus waktu itu kan lagi orang marak-marak bensin enceran ya, bensin enceran yang 1 botol besar itu 1,5 liter itu kalau nggak salah, itu tuh ada yang dijual sampai 80.000. Nah, itu tuh parah waktu itu guys. Nah, dan di situ saya jujur saya stres karena tidak ada nyala listrik, dan waktu itu saya belum menyelesaikan banyak tugas saya, ada beberapa tugas yang belum saya selesaikan. Jadi saya jujur stres dan kepikiran di bagian situ, dan itu sangat boring ya. Maksudnya saya nggak tahu mau ngapain gitu, emang asli gitu. Nah, banjir di depan rumah saya itu mulai surut pada waktu hari Sabtu kalau nggak salah, Sabtu atau Jumat gitu, dan itu tuh baru benar-benar surut. Nah, yang paling parah itu tuh adalah dari dampak, kalau menurut saya ya, yang saya lihat sendiri. Soalnya di bagian kampung sebelah sana tuh saya nggak terlalu melihat, karena memang di kampung saya tuh becek banget guys, nggak bisa lewat sama sekali. Bahkan pas minggu kemarin ya, minggu 1 Desember tanggal 20-an itu, orang dari kampung sana kalau mau kemarin tuh itu kendaraan itu masih kotor gara-gara lewat dari tempat mereka tuh yang becek gitu. Nah, terus di SMP ini sama SD ini yang di depan ini tuh asli itu parah guys. Cerita yang pertama, waktu itu mereka tuh di SD sama SMP itu baru dapat bantuan TV, smart TV yang dari Bapak Prabowo. Nah, smart TV itu baru aja, kalau nggak salah tuh belum seminggu gitu kan. Nah, terus gak lama kena banjir. Nah, pas pagi itu ada beberapa kayak guru yang datang untuk menyelamatkan smart TV yang di SMP. Nah, yang di SD ini kayaknya nggak bisa diselamatkan guys, karena memang smart TV-nya itu memang kena. Nah, bahkan yang di SMP yang udah diselamatkan itu rusak guys, alias sama sekali nggak bisa dipakai karena udah kena ya, karena kan banjirnya mulai naik kayaknya mulai dari jam 2 atau jam 3 gitu ya. Nah, jam 2 jam 3 itu kan belum ada yang nyadar ya, atau mungkin kalau misalnya nyadar pun lebih sibuk di rumahnya masing-masing, soalnya di situ bagian sana tuh banyak juga yang kena guys. Nah, dan saya sangat bersyukur, alhamdulillah saya nggak kena sama sekali. Nah, terus karena SMP itu juga tapi jujur SMP itu parah guys, emang parah gitu. Saya ada ngeliat video dari ini, dan saya juga membantu ya waktu itu, bantu sedikit karena gurunya tuh meminta relawan dari wali murid, jadi saya mewakili, jadi saya membantu sedikit. Di sana itu emang banyak barang yang nggak bisa dipakai lagi guys, sama sekali nggak dipakai lagi. Buku-buku, meja guru, meja siswa itu semua terendam banjir, dan itu tuh
nggak bisa dipakai lagi, nggak layak pakai, alias kayak dokumen-dokumen saya lihat itu semua emang nggak bisa dipakai lagi. Terus tinggi guys, airnya tuh di dulu tuh ada kali ya segini saya gitu. Nah itu tuh sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat apa, dan mereka tuh baru bisa mulai bersih-bersih tanggal 6 Desember. Dan itu lama ya jedanya, karena memang SMP parah waktu itu kan. Mereka juga ada katanya tab ya, sekolah gitu yang untuk belajar, dan itu tabnya juga kena guys, rusak. Sama laptop untuk siswa ujian itu juga kena, dan itu rusak semua. Dan yaps, itu gak bisa dipakai lagi guys. Kalau bisa dipakai mungkin harus benerin, tapi mungkin kalau dibenerin itu juga mahal. Nah, untuk nyala listrik di sini itu awalnya pertama nyala pada tanggal berapa ya, saya lumayan lupa, pokoknya Desember tanggal berapa lupa, pokoknya Desember, di bagian Desember itu ada nyala cuma 2 hari di sini tempat saya, dan itu tuh mati hidup masih guys, masih mati hidup. Kayak awalnya nyala gitu kan, hari Jumat, saya ingat hari Jumat waktu itu awalnya nyala Jumat sore, habis itu mati guys sampai malam, sampai paginya hari Sabtu baru nyala lagi, habis itu mati lagi siangnya, begitu aja terus hari Minggu begitu. Pas hari Senin nyala, habis itu mati lagi guys, mati nggak pernah hidup lagi, sampai baru benar-benar nyala tanggal 17 Desember. Jadi saya bisa dihitung cuma 2 hari nyala listrik di sini, dan mati dari tanggal 26 sampai tanggal 17 25 26 ya, sampai tanggal 17 Desember itu listriknya baru nyala. Dan kerugiannya kalau misalnya dari keluarga kami pribadi itu banyak ya guys, kayak misalnya kami harus membuang stok-stok makanan yang ada di kulkas karena listriknya nggak nyala. Terus gas mahal banget guys. Ibu saya dan ayah saya itu harus nyari gas muter-muter sana sini, dan ada orang yang ngejual tabung gas, satu tabung gas 3 kilo itu sekitar 80.000. Dan antri minyak ya, antri BBM itu juga sangat susah guys. Abang saya mengantri minyak itu dari pukul jam 8 malam sampai pukul 1 pagi untuk dapat ngisi minyak. Nah, orang tuh banyak ngantri minyak. Itu sih yang paling parah ya, jujur saya bilang, karena saya pernah ngeliat pokoknya orang ngantri dari galon mana ya, saya lupa. Pokoknya itu panjang banget guys, sampai lewat dari stadion Kota Langsa, saya lupa itu dari mana. Dan kerugian itu jujur banyak banget. Tapi kalau misalnya bisa dibilang, saya melihat punya teman saya yang di Aceh Tamiang itu kerugiannya lebih besar, karena teman saya sendiri rumahnya rusak dan nggak bisa ditinggalin sama sekali. Terus dia juga cerita kalau misalnya dia susah makan di sana, makannya susah, sampai akhirnya dia baru bisa lewat untuk tinggal di Kota Langsa, di tempat yang saudaranya. Di situ baru keadaannya mulai kembali normal, tapi itu kayaknya belum, sampai sekarang juga kayaknya keadaannya masih sulit ya, apalagi orang-orang yang terdampak banjir. Dan di tempat saya juga ada tuh rumahnya yang kehanyut, ke bawah banjir, dan dia tuh masih susah. Dan waktu itu kami ada juga menggalang dana untuk perbaikannya gitu ya kan. Kami juga menyumbang dari kami untuk orang-orang yang lebih membutuhkan dari kami. Dan jujur itu saya begitu waktu itu nyala lampu dan saya bisa melihat keadaan di luar, saya sangat-sangat bersyukur bahwa keadaan saya itu nggak separah ya mereka, atau bahkan keadaan saya tuh jauh lebih baik daripada mereka. Walaupun di sini saya kesulitan makan ya, kayak harga sembako mahal gitu, dan nggak bisa tarik tunai gitu ya, nggak bisa tarik tunai dari bank gitu. Bahkan kemarin ada orang yang kalau bisa menarik bank itu biaya adminnya besar guys, bisa sampai 50.000 lebih. Itu astagfirullahaladzim. Dan waktu itu saya juga dengar kabar itu tuh biasanya dari orang yang keluar masuk dari desa, karena kalau misalnya kita keluar sendiri kayaknya itu sulit guys. Dan juga BBM bahkan ibu saya itu
harus mengantri minyak tuh juga lama, kadang harus apa gitu. Nah waktu itu bunda saya itu juga tinggal di kota, dan dia itu salah satu yang kena dampak banjir parah. Dia tuh tinggalnya di kampung Jawa. Nah kampung Jawa pada tinggal tuh rumahnya emang asli kena semua guys. Emang waktu itu dibantuin bersih-bersih, dan dia juga bayar orang guys. Itu tuh lumayan lama, dan itu bau guys, bau lumpur, emang asli lumpur di mana-mana. Begitu kalian jalan di sana tuh kanan kiri jalan itu sampah semua guys. Dan itu tuh sedih guys, soalnya waktu itu harga sembako pas bunda saya makan tuh mahal, kayak cuma nasi doang tuh, nasi aja ya guys, nasi doang gitu itu 10.000 guys. Itu nasi aja yang biasanya bisa dibeli cuma berapa gitu, itu mahal. Air bersih susah waktu itu. Ya Allah, kalau diingat-ingat lagi sedih. Bahkan sampai sekarang kadang tempat saya itu masih mati atau nyala listriknya gitu. Jadi kadang belum terlalu apa ya gitu, tapi kadang listrik itu mungkin lebih banyak nyala daripada enggak, tapi masih ada matinya gitu, pasti sehari ada mati gitu guys gitu. Jadi ya, tapi sekarang inilah keadaan saya, walaupun alhamdulillahnya saya sudah lebih baik, dan alhamdulillah waktu itu saya ada di rumah, mungkin nggak seperti teman-teman saya yang lain di kos. Itu pasti mereka lebih ketakutan ya, mereka jauh dari orang tua dan mereka menghadapi kondisi begitu. Dan saya melihat teman saya beberapa yang mengungsi, dan alhamdulillahnya mereka baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa dan selamat, sekarang udah sampai rumah. Jadi sekian perjalanan cerita saya. Mohon maaf jika ada bagian yang tidak bisa dipahami, tapi jujur kalau bisa dibilang bagian dari keluarga saya dan adik-adik saya itu masih agak trauma kalau misalnya mati lampu ataupun hujan deras tiba-tiba guys. Itu sampai sekarang masih dialamin. Jadi saya harap waktu bisa memulihkan diri kami, dan semoga kita banyak-banyak berdoa, berikhtiar, ada ujian dari Allah berikan. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.